untuk pendidikan paru ini semuanya siap memberikan dukungan waktu itu. Jadi bagian radiologi, bagian patologi klinik, bagian anak, bagian penyakit dalam, bagian jantung, semuanya membantu kita sepenuhnya. Menurut saya kalau bisa kemudian berkembang optimal, memisahkan diri, itu barangkali sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi pada dasarnya saya tidak pernah merasa keberatan kalau paru, jantung, dan divisi-divisi yang di dalam yang lainnya kemudian berkembang maksimal itu. Jadi tidak ada pemikiran bahwa itu suatu hal yang terpaksa atau bagaimana, enggak. Selama perjalanan tahun 1990 sampai 1998, Dr. Abioso bersama beberapa lulusan dokter spesialis paru UNAIR, yaitu ada Dr. Kuncahya spesialis paru sebagai pelaksana medis, Dr. Sandi Agung spesialis paru yang masuk pada tahun 1989, Dr. Nunuk Sri Muktiati spesialis paru konsultan yang masuk pada 1992, Dr. Teguh Sartono spesialis paru yang masuk pada tahun 1994. Almarhum Dr. Abioso membentuk beberapa staf pelayanan untuk menjalankan struktur kepengurusan yang hanya berjumlah 5 orang. Ketika saya lulus pada bulan Februari 1994, maka sejak bulan Maret 1994 saya dikirim ke Malang menggantikan keempat dokter spesialis paru tadi. Nah, itu dipilihkan oleh kepala bagian paru Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena rumah saya di Malang, sedangkan 4 orang yang dikirim sebelumnya itu tidak di Malang. Nah, dengan dikirimnya saya ke Malang, maka saya setiap hari membantu pelayanan medis dan memulai perintisan pendidikan program studi dokter spesialis paru. Pada awal berjalannya pendidikan, memang terdapat sebuah kurikulum acuan sebagai awal pelaksanaan pendidikan spesialis pulmonologi paru. Terdapat pembagian divisi untuk menunjang pembelajaran pada waktu itu seperti imunologi, infection disease, cancer, dan paru kerja. Karena pada waktu awal, pada 1999 atau awal dari itu, kita mengacu pada kurikulum yang ditentukan oleh Kolegium Paru di Pusat Paru, dan kita juga diberi wewenang untuk tidak 100% sama dengan Kolegium, diberi wewenang untuk bagaimana dengan kalau di daerah mungkin ada hal-hal yang perlu diunggulkan. Setelah dibentuk beberapa persiapan pelaksanaan pendidikan yang sedemikian rupa, di tahun 1999, program studi spesialis paru mulai menerima beberapa peserta didik pertama. Di tahun 1999 hingga 2004 pula, Dr. Abioso bersama beberapa staf mengelola jalannya kepengurusan di SMF penyakit paru, dengan Dr. Teguh sebagai KSMF. Bagian tata usaha dipegang oleh Sri Rahayu. Di bidang pendidikan ada Dr. Sri Muktiati, di bagian pelayanan dibantu oleh Dr. Kuncahya. Selain itu, terdapat bidang penelitian yang dipioniri oleh Dr. Abioso dan di bagian pengabdian masyarakat diorganisir oleh Dr. Rustina. Sebagai dokter paru pertama di Malang ada Dr. Abioso, beliaulah yang membuat staf medis fungsional paru yang terpisah dari staf medis fungsional ilmu penyakit dalam. Kemudian dengan berdirinya program studi spesialis paru di Rumah Sakit Malang, beliau sebagai KPS yang pertama selama 2 periode, yang kemudian KPS dijabat oleh Dr. Nunuk Sri Muktiati spesialis paru, kemudian akan saya yang menjabatnya sebagai KPS, dan selanjutnya saya dengan Dr. Nunuk bergantian sebagai KPS dan KSMF Pak.
Sebelum diteruskannya pergantian pengurus pada tahun selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah program studi, yaitu salah seorang pengajar dokter spesialis harus menyandang gelar doktor. Tuntutan dari Jakarta yang anak pendidikan sekolah paru itu harus ada yang gelar doktor. Terus beliau memang suka sekolah, jadi dia tapi yang lain kira-kira terus sebetulnya sebelum Pak Abioso itu Pak Sandiago, tapi putus di berangkat sendiri beliau sekolah itu Pak Sandiago. Terus Bapak sekolah dan sama sekitar 15 orang dari seluruh Brawijaya, bukan rumah sakit, ada 15 orang sekolah sama-sama di Surabaya. Semua proses pendidikan berjalan lebih baik dan lebih menghasilkan kesuksesan. Lebih maju, sekarang maju sekali gitu ya. Dalam perjalanannya yang masih sangat muda, ternyata beberapa angkatan pertama dari program pendidikan dokter spesialis paru sudah menghasilkan beberapa prestasi dan perkembangan yang signifikan.